Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi dengan saya Lutfi Fitria dari kelas manajemen C6 dengan nomor pokok mahasiswa 101201551. Seperti dalam judul, video ini bertema pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu nilai ujian akhir semester mata kuliah ilmu ekonomi. Pada tahun 2020, adanya COVID-19 ini yang datang di tengah-tengah masyarakat sungguh sangat menjadi perhatian belakangan ini. Dampak yang terlihat tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, akan tetapi turut mempengaruhi perekonomian negara. Bahkan saat ini, perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan menyebarnya COVID-19 turut membawa dampak negatif bagi perekonomian masyarakat. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, negara Cina. Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini sangat mudah menyebar sehingga menyebabkan angka kematian yang tinggi. Saat ini, virus corona telah menyebar ke berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Virus corona ini memiliki dampak yang berpengaruh terhadap perekonomian. Penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini adalah turunnya minat konsumsi dan investasi masyarakat, baik lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Pada era pandemi coronavirus saat ini, masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang mempengaruhi ekonomi para pedagang. Para pedagang kecil mengalami kerugian pesat dengan adanya wabah COVID-19 ini. Pembatasan aktivitas akibat COVID-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Dengan adanya PSBB, maka perekonomian dan sebagian besar industri dilarang beroperasi untuk kurun yang relatif lama dan menimbulkan kerugian ekonomi. Jika PSBB diperpanjang atau diperluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian membesar dan dapat diproyeksikan berdasar perbandingan waktu dan luasan area. Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kementerian Keuangan memperkirakan angka kerugian akibat pandemi COVID-19 di Indonesia mencapai 320 triliun selama kuartal 1 tahun 2020. Hal itu dikarenakan ekonomi nasional merosot sekitar 2,03%. Sesuai data yang disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Makro BKF Hidayat Amir bahwa ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97% pada kuartal 1 tahun 2020. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang di kisaran 5%. Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 hanya sebesar 2,97%. Angka ini menjadi yang terendah sejak 2001. Sektor yang paling rendah pertumbuhannya di kuartal 1 2020 adalah sektor pertanian, sebab sektor tersebut hanya tumbuh 0,02%. Padahal, tahun lalu dalam periode yang sama, pencapaian sektor pertanian tumbuh hingga 1,82%. Penurunan ini karena adanya konstruksi pada subsektor tanaman pangan dan cuaca ekstrim pada awal tahun 2020. Peningkatan produksi barang kimia dan obat-obatan untuk diekspor ke luar negeri menyelamatkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2020. Merebaknya wabah COVID-19 mendorong permintaan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang masih dapat tumbuh 5,59%. Berikut adalah data yang diperoleh peneliti yang disebar ke masyarakat melalui Google Form dalam bentuk kuesioner. Dari data fakta lapangan tersebut dapat disimpulkan bahwa wabah pandemi COVID-19 ini sangat merugikan pada ekonomi masyarakat. Masalah yang mungkin sering terjadi pada masyarakat yang mengalami keadaan wabah pandemi COVID-19 ini seperti sulit mencari pekerjaan, banyak yang di-PHK atau dirumahkan, timbulnya kejahatan, banyak kebutuhan ekonomi yang mengalami kenaikan harga, dan menurunnya aktivitas ekspor impor barang. Yang pertama tadi ada sulitnya mencari pekerjaan. Maksudnya di sini banyak perusahaan yang beralasan tidak menerima karyawan karena kuota sudah penuh. Ada juga yang beralasan di dalam perusahaan tersebut semua karyawan sudah dirumahkan atau bekerja di rumah, dan ada juga yang sudah di-PHK sehingga tidak mau menerima tambahan karyawan. Yang kedua, banyak karyawan yang sudah bekerja terpaksa harus dirumahkan tanpa digaji sampai batas yang belum diketahui.
Dan ada juga yang di PHK karena perusahaan tidak bisa memberi gaji pada karyawan yang tidak bekerja selama hampir 3 bulan ini. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat kehilangan mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Agar bisa tetap memenuhi kebutuhannya, masyarakat perlu diberikan bantuan sosial dari pemerintah seperti beberapa sembako dan BLT atau bantuan langsung tunai untuk kebutuhan sehari-hari. Ketiga, dampak COVID-19 pada perekonomian di Indonesia salah satunya adalah timbulnya kejahatan di beberapa daerah, seperti banyak pencurian di berbagai rumah-rumah yang dikarenakan banyak narapidana yang dilepaskan karena adanya sistem social distancing dan lockdown. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyatakan sebanyak 5.556 narapidana telah dikeluarkan dan dibebaskan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran virus corona di lembaga pemasyarakatan. Atau Yasona menjelaskan pelepasan narapidana itu merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH 19 PK 01.04.04 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Dan terakhir, data lapangan yang peneliti peroleh adalah menurunnya sistem ekspor dan impor barang. Misalnya, Indonesia tidak bisa membuat barang karena komponennya berasal dari Cina. Pada saat yang sama, Cina juga sebagai pusat produksi di Asia, meminta bahan baku dan bahan pembantu dari berbagai negara di Asia. Cina membutuhkan impor kelapa sawit, batu bara dari Indonesia. Apabila Cina mengalami wabah, otomatis tidak ada lagi permintaan barang tersebut ke Indonesia. Hal ini membuat harga kedua barang tersebut mengalami penurunan karena tidak adanya ekspor ke Cina akibat penurunan permintaan. Permasalahan tersebut terjadi pada sektor pariwisata yang mengalami penurunan sangat drastis akibat pelarangan penerbangan sementara oleh pemerintah Indonesia ke Tiongkok serta perdagangan ekspor dan impor Indonesia-Cina terutama pada komoditas buah-buahan dan hewan. Ketua Umum Asosiasi Eksportir Sayur dan Buah Indonesia, Hasan Joni Wijaja, sejak ada kabar tentang virus corona, para pembeli di Cina langsung menghentikan pembelian. Para eksportir buah yang paling menangis adalah mereka yang melakukan penjualan atau pengiriman barang dengan skema CNF atau pembayaran yang dilakukan setelah barang tiba di pelabuhan tujuan ekspor. Bahkan ada yang sudah mengirim barang di kapal, namun di tengah perjalanan terjadi pembatalan. Jadi kesimpulannya yaitu dampak dari COVID-19 ini sangat menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Selain berdampak besar pada kesehatan masyarakat, kasus COVID-19 ini berdampak besar pada perekonomian masyarakat di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, sulitnya mencari pekerjaan. Yang kedua, banyak karyawan yang sudah bekerja terpaksa harus dirumahkan tanpa digaji sampai batas yang belum diketahui. Yang ketiga, timbulnya kejahatan di beberapa daerah. Dan yang keempat, negara mengalami kerugian yang sangat besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.